Saudara, libur panjang di tengah pandemi COVID-19, sejumlah pantai di Bali mulai ramai pengunjung, salah satunya Pantai Penimbangan di Buleleng, Bali. Sejumlah wisatawan lokal mulai ramai mengunjungi Pantai Penimbangan di Buleleng. Sejumlah pemilik rumah makan dan tempat hiburan di Pantai Penimbangan sudah mempersiapkan tempat untuk pengunjung yang datang. Keramaian di kawasan Pantai Penimbangan diperkirakan akan meningkat hingga Sabtu esok. Libur panjang, alun-alun kota wisata Batu juga dipadati pengunjung. Pemerintah Kota Batu menyediakan sejumlah fasilitas cuci tangan bagi pengunjung agar tetap disiplin protokol kesehatan. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat arus lalu lintas ke Kota Batu juga padat hingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Puncak kunjungan wisatawan ke Kota Batu diperkirakan akan terjadi pada Sabtu esok. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Meski ramai, terpantau sebagian besar pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Namun berbeda di awal pandemi lalu, kali ini pemeriksaan protokol kesehatan mulai dilonggarkan. Sementara kawasan wisata di Lembang Park and Zoo di Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga dipadati pengunjung. Pengelola menyediakan sejumlah tempat cuci tangan di beberapa titik agar pengunjung tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Kota Sukabumi bersama TNI Polri menggelar razia protokol kesehatan selama libur panjang pekan ini. Ada 4 titik pemeriksaan yang menjadi fokus razia protokol kesehatan seperti titik perbatasan kota dan kabupaten hingga kawasan lokasi wisata. Pemerintah Kota Sukabumi mengimbau wisatawan yang datang ke Sukabumi untuk tetap patuh protokol kesehatan. Jadi kami mensosialisasikan masuk kotaku pakai maskermu. Protokol kesehatan harus tetap digunakan. Sampai kapan Pak? Ini selama libur panjang ini kita lakukan, kita tetap tempatkan di titik-titik wisata beberapa petugas yang juga mengajak masyarakat meskipun mereka akan masuk ke tempat wisata, lokasi wisata, tetap mereka gunakan protokol kesehatan. Hari ini petugas Satpol PP Jakarta memeriksa pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata Taman Mini. Hasilnya petugas masih menemukan sejumlah anak balita dan lansia diperbolehkan masuk ke tempat wisata Taman Mini. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak Taman Mini terkait pengetatan protokol kesehatan. Yang di Ragunan tadi usia 6 tahun ke bawah tidak diperkenankan untuk masuk. Kemudian juga untuk usia yang lansia 60 tahun ke atas juga yang sangat rentan terjadinya terpaparnya COVID itu juga dilarang masuk. Nah mungkin ini dari Taman Mini punya pola pengelolaan yang berbeda, ya tentu nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pengelola Taman Mini. Pantauan terkini keramaian tempat wisata saat libur panjang di tengah pandemi COVID-19 di sejumlah daerah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Kardian Narayana di Buleleng, Bali dan Michael Aryawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Bali terlebih dahulu, ada Kardian. Kardian, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi? Saya lihat Anda ada di pantai, Pantai Penimbangan Buleleng tepatnya, dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Baik, terima kasih. Untuk libur panjang ini masyarakat banyak datang ke pantai-pantai. Salah satu menjadi pantai favorit sesungguhnya di Buleleng itu ada di Pantai Penimbangan. Jadi di kawasan ini secara umum sih setiap harinya selalu ramai. Jadi diperkirakan sampai dengan Sabtu nanti juga akan terus bertambah. Jadi untuk penerapan protokol juga masih terus tetap dilakukan. Jadi saya lihat di sepanjang di sini di para penyedia tempat makan dan hiburan sudah menyiapkan alat cuci tangan dan hand sanitizer, begitu juga dengan penggunaan masker. Jadi setiap harinya tempat ini memang selalu ramai dari sore sampai dengan malam. Gitu. Kalau pagi itu paling hanya
mereka yang ingin melihat lumba-lumba, mereka berangkat dari sini untuk melihat lumba-lumba. Jadi aktivitas di sini secara umum lebih banyak terjadi pada sore hari itu sampai dengan malam. Sore itu biasanya masyarakat ada yang datang untuk mandi dan lain sebagainya. Terus untuk malam mereka biasanya berkumpul dengan keluarga, makan, menikmati live musik, itu terjadi di sini. Seperti itu. Kardian diprediksi Sabtu esok bakal menjadi puncak wisatawan berkumpul di tempat-tempat wisata termasuk di pantai tempat Anda melaporkan saat ini. Ada persiapan khusus dari pelaku usaha wisata di sana, dari pemerintah daerah di sana untuk mencegah protokol kesehatan tetap tetap dipatuhi begitu? Baik, terkait dengan menghadapi puncak nantinya di hari Sabtu nanti gitu, petugas di sini termasuk dengan para karyawan di rumah makan dan pengelola pantai di sini, jadi sudah menerapkan dengan ketat bagaimana protokol kesehatan itu. Jadi orang-orang yang datang diharapkan tetap menggunakan masker, untuk setiap kali berinteraksi dengan yang lainnya juga masker itu tetap digunakan, terus tempat cuci tangan juga sudah disiapkan, hand sanitizer juga sudah disiapkan. Jadi sterilisasi juga dilakukan karena ini kalau ramainya itu kan dari sore sampai dengan malam. Jadi sterilisasi itu dilaksanakan biasanya sore dilakukan sterilisasi di sini untuk pengunjung-pengunjung yang datang menikmati sunset atau menikmati suasana sore di pantai. Seperti itu. Jadi setelah digunakan kemudian dilakukan proses disinfeksi ya untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19. Dari Buleleng Bali kita ke Michael Aryawan yang ada di Yogyakarta. Anda juga bisa gambarkan pada kami, kalau saya lihat di belakang Anda padat sekali mobil-mobil. Apakah itu memang adalah mobil-mobil yang digunakan oleh wisatawan yang berada di kawasan Malioboro, Michael? Ya, selamat petang Christian dan saudara. Kondisi Malioboro memang sejak pagi tadi hingga petang ini kami melaporkan kepada Anda Christian padat merayap, di mana ribuan wisatawan memang sudah memasuki Malioboro sejak pagi dan tampaknya kondisi ini masih akan terus berlanjut hingga malam nanti. Walaupun Christian kondisi terkini saat ini di kawasan Malioboro diguyur hujan lebat, namun antusias pengunjung untuk datang ke kawasan Malioboro tampaknya tidak putus. Dan kami juga memantau di lapak-lapak pedagang, terlihat juga padat, banyak wisatawan yang datang dari luar Yogyakarta memanfaatkan kesempatan ini untuk berbelanja cenderamata. Dan Christian, tadi kami melihat kondisi sepanjang jalan Malioboro, protokol kesehatan sudah dilakukan oleh para pengunjung. Mereka mengenakan masker dengan tertib. Namun ada yang perlu disayangkan, di awal pandemi lalu pemeriksaan protokol kesehatan di pintu masuk Malioboro diperketat. Namun hari ini tampaknya kondisi itu tidak lagi terjadi, di mana kami melihat pintu masuk Malioboro sangat longgar. Mereka yang masuk tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, kemudian tidak ada pemeriksaan QR code, dan juga tampaknya hanya sekedar memantau apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Padahal Christian, sebelumnya kami sempat berbicara dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta yang juga Wakil Wali Kota, Heru Purwadi. Disebutkan oleh Heru Purwadi bahwa penerapan protokol kesehatan di masa libur panjang ini akan diperketat. Berikut petikan wawancaranya, Christian. Kembali selalu saya ungkapkan, Yogyakarta itu siap menerima tamu siapapun karena kita mempunyai tekad untuk menjadikan Jogja adalah kota yang aman dan nyaman di dalam upaya kita melindungi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam event liburan akhir pekan di bulan Oktober ini kita menyiapkan seluruh masyarakat termasuk para pelaku usaha destinasi wisata dengan mendorong untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Ya, Christian, walaupun tidak ada pemeriksaan protokol kesehatan yang ketat lagi di Malioboro, namun tentunya kita bersama berharap pengunjung dan pedagang di kawasan Malioboro mau menertibkan dirinya sendiri dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin, sehingga Malioboro bebas dari klaster penyebaran virus COVID-19. Christian.
Anda sampaikan tadi meskipun ada pelonggaran tapi diprediksi juga nanti baru Sabtu besok karena liburnya masih panjang yang akan Sabtu besok yang akan menjadi puncaknya. Ada persiapan khusus tidaknya dari para pelaku usaha di Malioboro Anda lihat menyediakan cuci tangan atau yang mematuhi protokol kesehatan. Apa ada persiapan khusus yang Anda lihat? Ya, Christian, di seluruh lapak yang tersebar di sepanjang Jalan Malioboro ini protokol kesehatan sudah diterapkan. Bahkan jauh sebelum ada libur panjang ini, mereka sudah menyediakan tempat cuci tangan di tiap lapaknya. Dan juga mereka yang masuk wajib menggunakan masker, kecuali untuk makan, Christian. Oke, kita harapkan setidaknya usaha itu atau upaya itu bisa mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih rekan-rekan. Sebelumnya ada Kardia Narayana dari Buleleng, Bali dan juga Michael Aryawan dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih.